Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Semua pasti baik-baik saja. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Kembali kita akan masuk di dalam renungan. Kita sehat, kita kuat, kita angkat pujian, kita menyembah Tuhan, dan kita akan belajar dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Kita memiliki Bapa yang setia, Bapa yang luar biasa. Teguhkanlah hati dan iman percaya saudara, dan mengikuti apa yang Bapa mau katakan buat kita semua. Kami percaya bahwa saudara dan saya adalah milik Kristus, karena Kristus tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup mengubah setiap hati saudara dan saya. Hati kita diubahkan menjadi berwarna putih dan memiliki hati yang tulus. Seterus salib Bapa ketika saudara mau berserah dengan total. Amin, amin. Biar mataku seperti matamu. Kita akan diubahkan setara dan seturut kehendak Bapa. Kita seperti Bapa, karakter-karakter kita. Amin. 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 Bapa, terima kasih Kau yang sanggup mengubah setiap karakter kami yang Engkau tidak suka, Kau kikis yang Kau suka. Kami akan jalankan sesuai apa yang Kau katakan. Amin, amin. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu. Bapa, ini adalah doa kami. Ubah setiap hati kami yang Kau tidak suka dari karakter kehidupan kami. Kami mau Bapa diubah seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau terus menikmati kasih Bapa yang tak pernah berkesudahan. Biar mataku, amin, jadi
Bapa, inilah doa kami Tuhan. Sepertimu. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya. Ku mau jadi sepertimu Tuhan. Pakai hidup kami ya Bapa, pakai hidup kami sesuai kehendak-Mu. Glory haleluya, glory haleluya. Bapa terima kasih Bapa, Bapa terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, glory haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya naralama sika ya ralama sika. Inara lama ya nara lama kira lama takaya nara lama sakaya lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh ada kembali bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang ada di luar sana. Kami bisa berkumpul kembali, kami bisa bersatu kembali, dan kami percaya bahwa Roh-Mu ada di antara kami Bapa. Karena Engkau tidak pernah Tuhan membedakan antara jarak jauh kota dan tempat tinggal hamba-Mu dengan anak-anak-Mu yang ada di luar sana Bapa. Namun hamba percaya Roh Kudus-Mu penyertai dan selalu ada bagi kami semua Bapa. Baik di rumah mereka, baik di tempat ini Bapa. Kami semua akan duduk manis untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Dan kami mau menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam firman Tuhan ya. Saya mengambil dari 2 Raja-Raja 15 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Di situ dikatakan Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39 zaman Usia, Raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Jadi dia dalam pemerintahannya itu cuma 1 bulan. Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirsa lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabes di Samaria. Kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Pada waktu itu dengan mulai dari Tirsa menahan, memusnahkan Tifsah dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya. Sebab orang tidak membuka pintu kota baginya, maka dimusnahkannyalah kota itu dan dibelahnya semua perempuan yang mengandung. Waduh, berarti dari pembacaan pasal 15 ayat 13 sampai dengan 16 ini di sini berbicara tentang pembunuhan ya. Nah, kesalahan dan kebodohan dapat membuat keberhasilan kita yang sesat, yang hanya sesaat saja. Kesalahan dan kebodohan itu dapat membuat keberhasilan kita sesat juga sesaat. Faham ya di sini. Di sini ini hanya kebodohan dan kebodohan aja yang dikerjakannya. Setiap orang tidak ingin meraih keberhasilan yang sesaat. Saudara mau meraih keberhasilan itu yang cuma sesaat? Tidak, pasti kita rindu untuk mencapai keberhasilan itu sampai kepada keturunan kita. Pasti yang sedemikian. Tetapi dari firman yang baru kita baca ini tadi, ini adalah satu kebodohan.
Sebab orang tidak membuka pintu kota baginya, maka dimusnahkannya lah kota itu dan dibelahnya semua perempuan yang mengandung. Jadi masuk di dalam suatu pembunuhan. Nah, di sini ini setelah waktu yang cukup dan kita tetap berhasil, maka itulah yang baik. Tetapi ini tidak bisa, ini hanya sementara karena pemikirannya cuma kebodohan, pemikirannya cuma kekerasan, pemikirannya cuma mau menangnya sendiri, mau baik sendiri. Maka dari itu mari kita meminta hikmat yang dari Tuhan, supaya karakter kita berubah, karakter kita menjadi karakter Kristus yang selalu memiliki cinta kasih, bukan dengan kekerasan dan kekerasan. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berjalan terus di dalam kekerasan, kita berpikir memakai kekerasan, saudara tidak akan pernah berhasil apa-apa dalam usaha pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam segala hal. Yang dicari itu cuman nggak nyaman saja, cuman kekerasan saja, cuman keuntungannya yang semu dan sesaat saja. Tetapi mari saya ajak kepada saudara Bapak Ibu sekaliannya yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar akan firman Tuhan. Dan di sini ada 4 hal Bapak Ibu ya, yang bisa untuk kita capai, dapat bertahan untuk menghadapi masalah persoalan. Kita hadapi dengan dingin, kita hadapi dengan tidak gegabah marah-marah, kita hadapi dengan tidak mudah putus asa. Bukan termasuk putus asa, tidak mudah untuk semau gue, keegoisan. Nah, kita bisa mematahkan dalam keegoisan. Kalau tidak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, akan menjadi fatal semuanya. Karena itu sangat-sangat tidak disuka oleh Tuhan. Masa di sini hanya karena itu saja maka dimusnahkannya lah kota itu dan dibelahnya semua perempuan yang mengandung. Mereka nggak bersalah, bayi yang ada dalam kandungannya nggak bersalah. Para wanita-wanita, istri-istri mereka, orang-orang ini, raja-raja ini juga tidak salah, tetapi harus dibelah. Berarti pembunuhan sangat merajalela. Nah, di sini kita harus waspada di zaman sekarang seperti ini. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara juga memiliki pemikiran yang ego, tidak mau berpikir panjang, berpikirnya cuma sejengkal saja. Dan akhirnya yang ada hanya kemarahan dan kemarahan. Di sini ada 4 hal yang harus kita upayakan dalam hidup keseharian. Hidup setiap hari itu sangat-sangat membawa nilai di dalam kita. Membawa suatu kebahagiaan untuk Tuhan. Bukan untuk sesama manusia saja, lebih-lebih untuk Tuhan. Kita harus belajar hidup jujur dalam hidup ini. Nomor 1, hiduplah dengan jujur dan benar di hadapan Tuhan. Untuk mencapai keberhasilan dalam hidup ini mungkin bisa saja dengan kecurangan, menjilat, dan dengan menghalalkan segala cara. Kalau kita hidup mau jujur, lempeng aja, masalah juga banyak. Tetapi di sini diajarkan supaya ketika saudara dan saya hidup di dalam kejujuran, saudara harus membayar semua harga. Tetapi jangan khawatir, di balik pembayaran harga yang saudara berikan, Tuhan pasti akan membukakan jalan. Karena apa? Karena pada saat ketidakjujuran, kecurangan dan kebohongan kita terungkap, maka dalam waktu yang singkat segala keberhasilan yang kita capai akan punah. Jadi saudara waktu mengumpulkan barang, mengumpulkan harta yang begitu banyak, semuanya menjadi sia-sia. Karena apa? Karena saudara tidak dalam kejujuran untuk memperolehnya. Tuhan mau kekayaan, keberhasilan, harta yang kau dapatkan itu bukan yang sementara, tetapi yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan itu, percayalah Tuhan akan menyediakan berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Hal yang kedua,
Saudara harus memiliki kerendahan hati. Tanpa ada kerendahan hati, yang ada hanyalah pertengkaran, yang ada hanyalah kecekcokan, yang ada hanyalah permusuhan. Tetapi ketika saudara memiliki kerendahan hati, saya yakin dan percaya semuanya akan menjadi baik-baik saja. Karena apa? Karena tidak ada yang mengiri dengkikan di dalam satu dengan yang lain. Kesombongan akan menghancurkan segala keberhasilan loh. Itu kesombongan ya. Kesombongan itu akan itu. Orang yang sombong untuk sementara kelihatan bisa maju dan berhasil. Tetapi kemudian ketika jatuh, maka jatuhnya sakit. Sebaliknya, orang-orang yang rendah hati, dia bukan hanya mencapai keberhasilan dan kemajuan, tetapi dia dapat bertahan dalam kemajuan dan keberhasilan itu sendiri. Orang kalau hidupnya jujur, sekalipun sukarnya bagaimana, tetapi dia tetap berusaha, tetap mencari solusi, tetap dengan kesetiaan, tetap. Dan dia tidak menjeraikan kanan kiri, tidak. Tetapi iya, ini yang bisa aku berikan kepada Bapak atau Ibu sebagai pimpinan saya, sebagai owner saya. Nah, katakan demikian. Ketika saudara memiliki hati yang sedemikian, memiliki kerendahan hati, dari teman-teman bisa banyak, dari pimpinan bisa menilai saudara bagaimana, bukan dengan kekerasan tetapi mau terus belajar. Nomor satu, jangan keraskan hatimu. Ketika engkau mengeraskan hati, Bapa yang ada di surga lepas tangan dan dia tidak tahu apa-apa. Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan. Biasanya ini terjadi kepada anak-anak muda. Anak-anak muda mudah sekali untuk putus asa, mudah sekali untuk berpikir yang cepat, mudah sekali untuk mengambil langkah-langkah yang salah, padahal itu salah semua. Hal yang ketiga, saudara harus belajar untuk memberkati orang lain. Bu, memberkati itu apa? Berbicara uang, saya katakan tidak. Memberkati orang lain itu dengan senyummu, dengan kata-kata yang manis, dengan perilaku yang indah. Semuanya itu yang dikatakan apa? Yang dikatakan di dalam sini memberkati orang lain. Jadi berkat bukan cuma berbicara di dalam keuangan secara finansial saja, tetapi berkat itu bisa memberikan jawaban kepada setiap orang yang membutuhkan. Aduh, saudara didatangi, Bu, saya punya masalah ini. Suami saya begini, istri saya begini, saudara saya begini, kakak saya begini, menantu saya begini. Bagaimana ini, Bu, caranya bagaimana, Bu? Nah, ajak dia berdoa. Ketika saudara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya pergumulan-pergumulan mereka terselesaikan. Pergumulan-pergumulan mereka tidak ada lagi kesusahan dan kesedihan. Bu, bagaimana, Bu? Ini saya tidak bisa. Percayalah, semua itu bukan karena kuat dan gagah manusia, tetapi oleh karena kamu mau dan Tuhan bertindak di dalammu, maka engkau akan memperoleh segalanya yang baik. Itu yang dikatakan hidup jujur dan murah hati. Kita harus memiliki kemurahan hati. Hal yang ketiga, saudara harus belajar untuk memberkati orang lain. Haleluya. Bagaimana memberkati orang lain? Yaitu tidak ada keegoisan yang mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan bagi orang lain. Waduh, Bu, gak bisa, Bu, orang ini jahat sekali. Seminggu yang lalu saya sudah diajak debat, saya diajak bertengkar, saya diapalah, diusir dan yang lain sebagainya. Hal-hal yang jelek diungkapkan semua. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi. Dan kasih yang diajarkan Tuhan itu hilang, tidak boleh masih diingat. Diajarkan yang baik harus dihilangkan, harus total dimusnahkan. Kita berada di karakter ilahi. Ketika saudara dan saya berada di dalam karakter ilahi, saya yakin dan percaya saudara akan diberkati dengan luar biasa. Rasakan itu dan nikmatinya. Hal yang keempat, saudara harus selalu mengandalkan Tuhan. Ketika saudara bisa mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya, maka saudara akan memperoleh berkat yang begitu luar biasa, berkat yang sangat melimpah, dan saudara akan diberkati dalam setiap usaha pekerjaan saudara.
Kutuk-kutuk sudah dibuangnya oleh Tuhan sendiri ke tubir laut yang sangat amat dalam dan tidak pernah diingat-ingatnya lagi. Paham dengan apa yang saya sampaikan hari ini? Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus sukses. Amin. Bukan cuma mengandalkan Tuhan, tetapi kita punya keberhasilan. Kita memiliki kesuksesan. Untuk apa? Dalam segala hal, apa yang engkau kerjakan, apa yang sedang engkau ajukan, apa yang sedang engkau rawat, itu semua akan mendatangkan kebaikan yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan buat kita. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Ketika sukses, jangan lupa diri. Amin. Ketika saudara sukses, jangan lupa diri. Ini pesan dari firman Tuhan hari ini. Agar saudara dan saya bisa bertahan lama. Untuk apapun, untuk tinggal di dalam bait-Nya Tuhan. Amin. Ketika kita sukses, jangan lupa diri sehingga melupakan Tuhan. Nah, Tuhan paling gak mau ketika saudara melupakan Tuhan. Orang-orang ketika baru memulai usaha baru Tuhan Yesus terima kasih. Ketika mulai berusaha baru, dia tekun berdoa, beribadah dan melakukan firman Tuhan. Tetapi ketika sudah berhasil, bukan berdoa yang dilakukan, tetapi berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka ini adalah sikap yang bodoh. Firman Tuhan sudah ajari kepada kita, jangan engkau menyimpang dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dia milik orang-orang yang percaya yang ada di muka bumi ini. Dan ketika dia ada di dalam bumi, memiliki hal-hal yang dibutuhkan, diperlukan, saudara bisa langsung berbicara dengan mereka, berhubungan dengan mereka, dan cinta kasih itu biarlah mereka dapat merasakannya. Terus belajar untuk memberkati, berkat bukan berbicara hanya finansial, tetapi berkat kasih sayang dari hatimu, merangkul kepada saudaramu, merangkul kepada temanmu, merangkul kepada sahabatmu. Nah, disinilah yang akan memperoleh hal yang begitu banyak sekali berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Kita harus bisa melupakan apa yang di belakang, kita lihat apa yang ada di depan kita. Sungguh luar biasa ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita jangan ada dendam, jangan ada sakit hati, jangan ada kebodohan. Buang itu semua. Buang semua kebodohan ini, digantikan dengan hikmat yang dari Tuhan. Sehingga saudara dan saya bisa berpikir dengan jernih, melakukan segala sesuatunya dengan jernih. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita sungguh adalah Tuhan yang hebat. Ketika dia mengubah karakter saudara menjadi yang hebat dan luar biasa. Glory, haleluya Yesus. Glory hanya bagimu Tuhan. Glory hanya bagimu. Yes, amen. Amen, glory hanya bagimu. Haleluya, glory hanya bagimu Tuhan. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami mengucapkan glory hanya bagimu. Glory hanya bagimu. Glory hanya bagimu. Tidak ada yang lain Tuhan yang lebih indah selain mengikuti jalan-jalanmu dan mengikuti arahanmu lewat kebenaran firman-Mu ini Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih berkat-Mu tercurah dengan luar biasa Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Uralama sikaralama ya naralama hinatakaya naralama karalama sakaralama sih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memberikan roh hikmat kepandaian, bukan roh kebodohan, tetapi Engkau memberikan roh hikmat kepandaian atas anak-anak-Mu semua Bapa, sehingga apa yang menjadi keputusan mereka, apa yang diajarkan oleh mereka kepada mereka dari Engkau Tuhan,
Engkau memberkati mereka sehingga anak-anakmu dapat berpikir dengan jernih, berpikir dengan terang, hati yang penuh bahagia dan kedamaian. Sehingga berkat-berkat surgawi, berkat-berkat ilahi Engkau kirimkan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih berkat-Mu tercurah atas anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.